Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Budi Jajan Zainal Abidin, dosen tetap Prodi Sistem Informasi dari Universitas Sains Indonesia. Sebuah perguruan tinggi baru hasil penggabungan antara Institut Manajemen Wisata Indonesia dan STT Husni. NIDN saya adalah 0407 108 602 dan NUPTK saya 3339 7646 6513 0253. Dengan penuh komitmen untuk membantu pengembangan pendidikan tinggi di Indonesia, saya menyampaikan pernyataan diri ini dalam aspek pengajaran. Izinkan saya menyampaikan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah data mining. Salah satu mata kuliah wajib pada program studi sistem informasi. Bobotnya ada 3 SKS. Mata kuliah ini saya ajarkan pada tahun ajaran 2023-2024 saat perguruan tinggi masih bernama Institut Manajemen Wisata Indonesia. Dalam mata kuliah ini, mahasiswa akan mempelajari dasar-dasar mengenai data, teknik pengolahan data, serta eksplorasi data untuk menemukan pola-pola tertentu yang dapat diubah menjadi informasi yang bernilai. Materi utama mencangkup pengenalan konsep data mining, tahapan dalam proses data mining, teknik evaluasi dan validasi hasil, serta berbagai metode dan algoritma yang digunakan, serta contoh penerapannya di beragam bidang. Perkuliahan ini dilakukan secara tatap muka selama 16 minggu sesuai dengan kalender akademik. Pada pertemuan pertama, saya sampaikan kontrak kuliah untuk membantu mahasiswa memahami proses pembelajaran pada mata kuliah ini. Metode pembelajaran yang digunakan dengan pendekatan student-centered learning yang mendorong keterlibatan aktif mahasiswa dalam proses belajar. Metode pembelajaran meliputi ceramah partisipatif, diskusi, studi kasus, praktik, presentasi. Proses perkuliahan ini juga didukung dengan LMS yang disediakan oleh kampus, serta memanfaatkan WA grup khusus mata kuliah, sehingga kami dapat berdiskusi juga di luar jadwal pembelajaran. Mata kuliah ini dirancang untuk mendukung capaian pembelajaran atau CPL dari program studi sistem informasi yang meliputi CPL 1 dari sikap menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. CPL 2 dari pengetahuan, memahami konsep dasar dan teori sistem cerdas berikut konsep dan turunan algoritmanya. CPL 3 keterampilan umum, mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data. CPL 4 dari keterampilan khusus, mampu menerapkan sistem cerdas yang sesuai dengan problem yang dihadapi, termasuk dalam pemilihan representasi pengetahuan serta mekanismenya. Untuk mendukung CPL, maka disusunlah CPMK dengan harapan
Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa mampu memahami konsep dasar data mining, menjelaskan tahapan umum, serta mengenali beberapa algoritma dasar dalam proses data mining secara mandiri. Kedua, mahasiswa mampu melakukan tahap awal pre-processing data sesuai kebutuhan analisis data mining. Ketiga, mahasiswa dapat membedakan karakteristik umum dari beberapa metode data mining dan memberikan alasan pemilihan metode dasar untuk suatu masalah. Keempat, mahasiswa mampu mengimplementasikan teknik dasar data mining menggunakan perangkat lunak atau tools yang sesuai dengan kebutuhan analisis. Kelima, mahasiswa mampu menyajikan hasil analisis data mining secara informatif melalui visualisasi data yang tepat guna memudahkan interpretasi dan komunikasi hasil. Materi pembelajaran disusun secara sistematis dari pengenalan konsep hingga keterampilan teknis. Topik yang dibahas meliputi pengantar data mining and knowledge discovery, data understanding, concept knowledge discovery, data pre-processing, peran data mining dalam analisis data, prediction and classification, clustering analysis, association rule mining, text data mining, terakhir outlier detection. Dalam evaluasi pembelajaran, penilaian dilakukan secara komprehensif dengan bobot sebagai berikut. Partisipatif, seperti keaktifan dan partisipasi di kelas, bernilai 20%. Tugas individu atau kelompok bernilai 20%. Kuis 10%. UTS 20%. Terakhir, UAS 30%. Untuk rubrik penilaian mengikuti aturan yang sudah ditetapkan. 80-100 A memuaskan. 75-79,9 A minus sangat baik. 70-74,9 B baik. 65-69,9 B minus cukup baik. 60-64,9 C cukup. 50-59,9 D kurang dari 50 gagal. Demikian pernyataan dari saya dalam bidang pengajaran. Selanjutnya, selamat menyimak video pembelajaran secara daring dari mata kuliah data mining yang saya ampuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan semua. Sore Pak. Sore, pada sehat? Sehat banget Pak. Sehat, aman ya? Sehat banget. Gimana Bahar proyeknya? Wah, aman Pak. Mahasiswa udah punya proyek keren banget nih. Kita ketemu lagi di kelas. Kali ini kita masuk pada mata kuliah data mining. Ya. Jadi ini kita di pertemuan pertama, seperti biasa nanti akan saya jelaskan dulu ya seperti apa itu kontrak perkuliahan ya. Nah, di sini jadi kita bahas ada kontrak perkuliahan seperti biasa.
Kemudian nanti ada terkait dibahas juga, setelah itu kita bahas pengertian data mining. Kemudian ada metode CRISDM yang digunakan untuk melakukan proses data mining. Kemudian nanti ada tugas data mining. Kita total sama seperti biasa, total pertemuan itu ada 16 pertemuan. Ya, ini sudah termasuk UTS dan UAS. Ya, rekan-rekan bisa lihat dari keseluruhan target pembelajaran ini ada di dalam RPS. Ya, RPS-nya bisa diakses di LMS. Ya. Kita di sini diharapkan nanti rekan-rekan mampu melakukan proses data mining. Ya. Kita dari awal sampai akhir itu totalnya itu ada 10 subjek, 10 topik yang dibagi menjadi 14 session. Ya, jadi ada pengantar data mining yang hari ini kita akan bahas. Kemudian nanti ada knowledge discovery, ya, kemudian ada data understanding hingga sampai terakhir outlier. Pembelajarannya kita menggunakan metode student center, ya, student center learning. Jadi diharapkan rekan-rekan aktif di sini, ya, karena fokusnya di mahasiswa, jadi mahasiswa harus aktif, ya, lebih berpartisipasi, jadi tidak stagnan hanya mendengarkan apa yang disampaikan oleh dosen. Oke, nah ada quote seperti biasa, ya, engineer adalah seorang yang ahli dalam menyelesaikan masalah. Ya, kalau misalkan tidak bisa menyelesaikan masalah, maka bukan seorang engineer. Ya, misalkan ini Bahar gitu kan, sekarang lagi ada project ya, kecil-kecil, meskipun baru semester berapa ini udah ada project lumayan nih. Ya, pusing mah pusing ya. Pusing mah pusing ya. Nah, Sing Mbak, alhamdulillah ada kerjain mah. ya, tapi kan semua permintaan ya namanya permasalahan harus diselesaikan, meskipun ada yang cepat, meskipun ada yang harus bergadang berapa malam ya. Kan jadi segala cara kita manfaatkan gitu ya, itu seorang engineer. Ya, permintaan apapun meskipun aneh-aneh tetap kan harus diselesaikan. Oke, ini capaian mata kuliah kita. Kita mulai big data, ya. Big data itu apa? Silakan. Ada yang mau menyumbang kan? Big data itu apa? Datanya gede, ukurannya sekota, segunung. Gimana? Pulang dari data-data yang Hah? yang agak gede Pak. Data-data yang agak Pulang gede ya? data-data dari berbagai database Pak. Oke, Di jadi situ semua database kumpul gitu ya. Jadi satu data gitu. Datanya gede banget. Gimana kalau dia? Eh, Kalau dari saya, Pak, pengertian saya big data itu memang seperti eh, kita manage untuk data yang ukurannya besar dan kadang-kadang formatnya juga berbeda, kadang ada yang terstruktur, kadang tidak. Ya, jadi campur aduk ya. Maka ini data-datanya itu saking banyaknya, ini kan efeknya itu karena semuanya itu sekarang udah banyak ya, udah banyak sistem yang dibangun gitu ya. Bukan hanya dari sistem transaksional gitu yang memang disediakan oleh si perusahaan, ya, tapi kan sekarang media sosial aja kan itu menjadi bagian dari pembentukan big data. Buat perusahaan kan kadang kita tidak ya. Nah, awalnya namanya juga ini data mining, ada kaitannya dengan si data. Data tuh apa nih? Kumpulan informasi ini soalnya pengertian yang selalu sering disampaikan ya di dalam database, mata kuliah database juga dijelasin nih data itu apa. Di dalam pengantar sistem informasi masuk ada lagi tuh si data itu apa. Ya, intinya sih data ini adalah berupa fakta, bisa dalam bentuk kata, kalimat, simbol dan lain sebagainya yang tercatat atau terekam. Jadi kalau misalkan baru tercatat, terekam itu masih menjadi sebuah data, ya.
Kalau misalkan udah diolah, barulah dia menjadi sebuah informasi. Gitu ya. Nah, disinilah si data mining. Apa nih? Nah, kalau data mining fungsinya apa? Dia menemukan pola atau tren yang berguna dari kumpulan data besar yang tadi. Ya. Kenapa nih data besar? Kalau datanya kecil boleh nggak? Sebenarnya boleh-boleh aja. Tetapi kalau misalkan datanya kecil, apa juga yang mau di mining? Ya, toh kecil udah kelihatan kok. Kita analisanya juga. Dari 10 data kita mau analisa, nggak usah perlu pakai mining kan. Mau digali apanya udah kelihatan semua. Kan gitu ya. Nah, jadi ciri data mining adalah menemukan pola atau tren yang datanya itu udah besar. Gitu ya, rekan-rekan. Oke. Sampai di sini, ada yang mau ditanyakan tidak? Baik, Pak, aman sih, Pak. Aman. Oke, nah ini ya. Data mining itu tidak bisa dilakukan sendiri ya. Tidak seperti aplikasi yang cuma tinggal diinstal kemudian tinggal klik-klik aja. Ya, misal tarik selesai gitu kan nggak bisa. Ya, dia ada proses. Ya. Ya, jadi pernyataan ini yang sebelumnya tuh dari Barry Linoff tuh dia menyampaikan tuh data mining itu sebagai proses eksplorasi dan analisis yang dilakukan secara otomatis. Ya kan? Apa yang aneh di sini? Bagian otomatisnya, Pak. Ya, kenapa tuh otomatisnya? Karena sebelum sebelum otomatis kita perlu menganalisis data itu manual dulu. Ya, ya kan? Si data tuh kan kita kalau misalkan mining kan kita harus pahami dulu tuh ya si situasinya. Si aplikasi dibangun itu kan nggak tiba-tiba jadi jok aja gitu ya, jadi tinggal pakai ya kan nggak juga ya. Aplikasi juga sistem informasi yang dibangun itu kan mungkin awalnya kita ngebangun tuh berdasarkan alur proses bisnisnya seperti apa ya, kita. Nah, kalau kasus yang sebelumnya tahun 2012, nah kampanye Presiden Obama nih, dia juga memanfaatkan data mining ya. Dia melakukan data mining dalam kampanye seperti apa nih ya? Dia lakukan untuk memprediksi siapa saja yang mungkin akan memilih Obama. Ya. Jadi dari sekian data penduduk, dia melakukan proses data mining untuk memprediksi siapa saja sih yang akan mungkin memilih Obama. Lalu keuntungannya apa? Kira-kira setelah dapat memprediksi, keuntungannya itu apa? Kan ini baru di awal ya, nih. Mungkin bisa untuk cara kampanye bisa lebih spesifik untuk siapa yang lebih tertarik untuk vote dia. Nah, betul. Ya. Jadi kan dengan kita tahu kan enak ya. Kita kalau misalkan ingin promosi dengan campaign, ya kita fokus aja tuh di situ. Ya. Orang yang mau tidak mendengar, ya udahlah, gitu kan. Nanti dulu aja, skip dulu. Kita harus pertahankan dulu tuh nih yang ini. Nanti kalau misalkan, jadi tinggal siapa lagi nih yang tidak memilih, kira-kira membuat strategi apa tuh agar mereka memilih, ya. Nah, hasilnya katanya, nah, saat proses mengirim pesan, jadi berikutnya dia proses mengirim pesan dan ajakan khusus pula agar benar-benar datang memilih. Jadi hanya orang-orang tertentu aja. Jadi nggak disebarin ke semua, gitu ya. Jadi dari sini akan menjadi lebih efisien ya buat dana kampanyenya. Ya kan kalau misalkan kita tidak tahu nih siapa aja yang milih, ya udah deh, gitu kan, SMS aja tuh ke semua. Ya, lumayan lah. Kalau Indonesia itu ada berapa ratus juta gitu ya. Tapi kalau misalkan di sana, ada berapa banyak tuh. Nah, di sini ada di satu daerah nih. Di hasil prediksinya tuh menang mendapat suara sekitar 56,4%. Dan ternyata hasilnya 56,6%.
Ya. Di dalam data mining, prediksi seperti ini nih akurasinya tinggi banget. Ya. Jangankan 100%, ini kan di hasilnya itu di atas 100% kan. 564 ini 56,6. Ya. Karena kalau di dalam data mining itu kan hasil prediksi kalau misalkan 60 70 juga 70 juga masih oke. Ya. Meskipun jadinya miss errornya itu lumayan banyak gitu, tapi masih oke. Itu udah cukup ngebantu. Ya, ini 56,6%. Sehingga keuntungannya apa? Efisiensi nih, tidak buang-buang waktu. Ya. Tidak buang-buang dana juga. Oke. Sip. Ini di Shopee atau Tokopedia. Ya. Apa nih yang kira-kira mereka lakukan nih kalau misalkan di Tokped? Jangan Claudia, Bahar giliran. Gimana? Apa sih kira-kira nih yang dilakukan oleh e-commerce ya terhadap si data mining ini? Ini buat target si produk ke customernya sih Pak, biar Maksudnya pas gimana? gitu. Maksudnya si produk-produk dari Tokopedia itu biar pas masuk ke si kliennya gitu, si penggunanya. Di situ ada data mining nggak Pak? Oke. Itu harapannya ya, luarannya gitu kan. Bahwa biar si klien itu bisa gimana tadi? Bisa sesuai target, misalkan baju buat anak masuknya ke ibu-ibu Iya kan, berarti kan hasilnya. nah itu didapatnya kira-kira dari mana tuh? Itu dari apa ya? Paling usia sih Pak, masuk ya Pak, usia usia Dari si usia penggunanya. ya. Nah, intinya sih itu masuk ya. Tapi dia awalnya tuh dia berawal dari menganalisa riwayatnya dulu tuh. Kan bagaimana kita tahu si minat dari si pelanggan itu seperti apa gitu kan, agar si produknya itu sesuai dengan minat mereka. Nah itu memang udah ujungnya nih, kita kan udah ujungnya kan, harapannya penjualannya tuh meningkat kan. Nah bagaimana caranya? Di awalnya kita analisa dulu gitu ya, barulah tujuannya itu yang tadi tuh yang Bahar sampaikan ya. Awalnya kan nggak ada sih ya kan, how to nya tuh itu tujuannya. How to-nya bagaimana? Dia menganalisis riwayat pencarian. Jadi data-data yang udah masuk, gak usah gak usah pusing. Oh data ini memenuhi data, jadi ujungnya itu kita hapus saja. Jangan dulu. Siapa tahu ada sesuatu hal yang bisa kita manfaatkan tuh dari situ. Oke ya. Baru nih, apa yang dilakukan selanjutnya nih? Setelah dapat tuh analisa datanya. Oh ternyata seperti ini analisa datanya. Kita udah tahu tuh si minat pelanggannya. Selanjutnya apa? Selanjutnya apa? Jangan dulu Claudia, jangan dulu mau ngomong. Tahu. Ya Pak, langsung eksekusi Pak. Eksekusi Itu apa? bikin promo-promo buat si target itu Pak. Bikin promo-promonya gitu ya. Ya kan? Masuk nggak? Lanjut. Ya betul. Ya kan? Tapi gimana tuh masukin ke situnya? Oke, ya udah stop banget gitu. Kalau dia silahkan mau ini mau menyampaikan. Aku kepikirannya ini apa bikin recommender system, Pak. Jadi Ya, misalnya kita koleksi riwayat pembelian penggunanya kan. mm, Mungkin bisa dianalisis bagian ya secara kategori produknya. Nanti kita bikin semacam eh, apa similarity perhitungan untuk
perhitungan similarity-nya dengan kategorinya dan apa kemungkinan pengguna ini bakal beli lagi atau enggak. Nah, habis udah bisa bikin prediksi itunya, baru ada semacam function yang ya buat rekomend itunya Ya, produknya. jadi kan kita masukkan tuh sistemnya, ya. Nah kan sini ya. Kita buat nih sistem yang akan menampilkan rekomendasi produk yang sesuai di berandanya masing-masing pengguna. Kan nggak bisa ya tiba-tiba, gimana nih caranya aku masukin ke situ kan? Otomatis kita harus sesuaikan dulu tuh sistemnya. Tuh. Oke, rekan-rekan, sampai di sini clear ya sebagai pengantar awal nih terkait data mining. Oke, Mas Bahar. Oke Pak, aman. Bisa ya dipahami ya maksudnya. Chris Dance ini cuma salah satu ya, ada juga tuh metode-metodenya yang lain sama seperti pengembangan sistem kan, metodenya juga banyak ya, ada yang pakai SDLC, ada yang pakai yang lainnya tuh. Ini kan sama, ini salah satunya. Kalau lihat di alurnya sebenarnya hampir mirip ya. Kita awali dulu dengan proses bisnisnya, kita pahami dulu ya. Jadi jangan sampai tiba-tiba oh kita kumpulin data dulu ya, mana nih datanya dari transaksi keluarin gitu kan nggak bisa seperti itu. Pahami dulu tuh si apa si bawah proses bisnisnya ya, sehingga kita bisa tahu tuh kita mau ngapain ya. Setelah itu baru kita lakukan data understanding, kemudian kita mulai persiapan data persiapan penguatan data ya, kemudian kita lakukan modeling, evaluasi, hingga akhirnya di deployment phase tadi ya, di fase pembangunan hingga bisa dibangun tuh sistemnya. Oke, sampai di sini clear? Ada yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri? Cukup. Oke, total materi ini nanti rekan-rekan bisa akses di LMS ya. Jadi di sana ada modulnya juga, ada bahan ajarnya, ada apa? Ada modul ajarnya ya. Ada RPS-nya juga ya. Mungkin di pertemuan ada tuh pelatihan-pelatihan juga tuh tapi mungkin tidak di awal ini, tapi ada untuk di pertemuan-pertemuan di minggu-minggu sekitar minggu ke-6 kalau nggak ke-7 lah, itu akan sudah ada mulai tuh. Jadi kalau misalkan ingin lihat-lihat silakan aja, tapi itu untuk studi kasus nanti ya. Oke, cukup ya. Cukup sekian untuk hari ini. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih. Terima kasih ya. Terima kasih, Pak.